Halo para sedulur semuanya, kembali lagi di channel Konsos Pepak. Kali ini kita kembali ada di dalam konten yang sangat keren, paling keren yang berada di paroki kita tercinta ini, Paroki Klepu, adalah konten Ngangsu. Konten Ngangsu adalah konten podcast yang dicetuskan oleh beberapa anak muda di Paroki Klepu khususnya. Dan Ngangsu ini berarti adalah ngobrol babagan gesang sansaya urip. Nah, di dalam arti yang lain, ngangsu juga berarti ngudi kawruh atau mencari ilmu. Dan maka dari itu di dalam konten ini kita akan mengulik lebih dalam tentang banyak sekali tokoh, terutama tokoh di Paroki Klepu, tokoh-tokoh rohani. Kita akan mengulik lebih dalam, mengambil makna yang bisa kita ambil dalam suatu pembicaraan di dalam konten ini. Dan mungkin konten ini juga tercetus mungkin karena PPKM juga. Di lain arti PPKM artinya adalah para pemuda konmakaryo. Jadi para muda atau anak-anak muda yang ada di paroki ini berkarya baik di dunia digital khususnya di YouTube untuk memberikan inspirasi bagi para pemirsa semuanya yang ada di rumah pastinya. Dan pastinya kita akan ngobrol santai, mengulik lebih dalam, dan mungkin nanti kita akan campur-campur saja bahasanya, tidak usah terlalu kaku. Kita akan campur pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Kolombia, bahasa Hungaria. Mboten, bercanda saja. Dan kali ini adalah konten podcast yang kedua dari konten Ngangsu. Untuk yang pertama sudah dibuka dengan podcast dari Romo Muda Romo Dedi dan juga bersama MC Kondang. Dan sekarang bersama saya sendiri, dan bahkan pemirsa mungkin belum tahu saya siapa saking tidak terkenalnya. Dan mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafael Raga atau biasa dipanggil Raga. Saya dari anak muda di Paroki Klepu ini saja, dari pribumi Paroki Klepu mengaten. Dan pada kesempatan ini kita akan mendatangkan seseorang yang sangat menginspirasi. Dan kesempatan kali ini adalah kesempatan yang istimewa. Ini adalah episode podcast yang istimewa karena pada edisi kali ini adalah edisi ulang tahun. Bukan ulang tahun seseorang, tetapi ulang tahun imamat. Nah, itu lebih istimewa lagi. Dan siapakah yang berulang tahun? Siapakah yang berulang tahun? Ya, beliau adalah Romo Antonius Jarot Kusnopriyono. Sudah bersama saya Romo Antonius Jarot Kusnopriyono. Bagaimana kabarnya, Romo? Baik, selamat sore. Selamat sore juga, Romo. Salam sehat, Romo. Baik, kami juga sudah mengikuti protokol kesehatan sebelum syuting dari konten ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang Romo Jarot, terutama tentang pengalaman-pengalaman imamatnya selama berkarya sebagai Romo atau pastor. Dan kali ini nanti pokoknya kita ngobrol santai saja ya Romo, mengulik lebih dalam supaya nanti maknanya juga bisa tersampaikan kepada pemirsa-pemirsa di rumah yang menonton pastinya. Dan kalau boleh tahu, tahun ini itu ulang tahun imamat yang keberapa, Romo? Ya, saya ditabiskan tanggal 16 Agustus 1989. Jadi genap 32 tahun. Saya bersama 8 teman angkatan Jangli pertama ditabiskan oleh Monsinyur Julius Darmoatmojo. Dan moto yang kami ambil itu kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Jadi Tuhan yang setia, Tuhan yang memanggil dan juga akan menguatkan kami sebagai imam itu. Nggih, mekaten nggih Romo. Sudah 32 tahun pesta imamat, dan ini merupakan sebuah pencapaian besar, sebuah inspirasi bagi romo-romo muda khususnya. Mungkin bagi romo-romo muda yang sekarang menyaksikan, atau mungkin Romo Dedi misalnya, Romo Dedi menyaksikan, wah Romo Jarot sudah 32 tahun berkarya sebagai imam. Mungkin Romo Dedi terinspirasi, wah kok aku Jesuwe, nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, masih ada beberapa banyak sekali proses yang harus dilalui nggih Romo nggih. Dan mungkin tadi tema yang diambil tadi apa Romo?
dalam imamat tadi pentahbisan ya moto. Kasih setia Tuhan menyokong aku. Oh, kasih setia Tuhan menyokong aku. Mungkin ada latar belakang yang diambil Romo bersama teman-teman pastor lainnya. Kenapa mengambil moto seperti itu, Romo? Ya, nggak tahu waktu itu teman-teman kan bersama. Lalu saya mengaku, teman saya itu Romo Trasno itu dulu yang kakinya memang satu itu jalannya itu goyah, maka Mazmur ini itu dikutip dari Mazmur 94 itu, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Nah ternyata pada saat ini pun juga kakiku pun juga tidak jejak ya, karena sakit itu ngeluh kok ya malah ya udah 32 tahun yang lalu. Ini pas moto ini kok bisa saya sesuai menjadi semangat juga bahasanya. Tuhan yang setia itu yang jadi benar-benar ada latar belakang yang benar-benar filosofis dari moto ini ya. Dan mungkin di ulang tahun imamat ini mungkin perasaan Romo atau kadang-kadang ngalamun, wah kok sudah 32 tahun mungkin, atau ada makna-makna imamat bagi diri Romo sendiri mungkin. Apa makna yang bisa diambil setelah 32 tahun berkarya sebagai imam? Ya, karena saya hanya menjalani, tahu-tahu kok tidak terasa, hanya rasa syukur, penuh syukur, karena menjadi imam itu juga bukan karena jasa, tapi karena rahmat Tuhan. Itu yang dimanapun saya berada itu disyukuri, karena saya bisa itu menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan melalui pimpinan gereja itu. Oh, jadi makna imamat bagi Romo sendiri adalah rasa syukur atas segala karunia Tuhan. Ngaten nggih Romo nggih. Dan mungkin kita flashback lagi berpuluh-puluh tahun pada sebelum hari ini, awal mula dari Tuhan memanggil Romo Jarot sendiri sebagai imam itu seperti apa? Awal mula panggilan itu seperti apa, Romo? Ya, kalau mengingat kembali, saya dari keluarga Katolik dulu. Sebenarnya saya baptis keluarga, saya bersama bapak, bu, kakak, dan adik saya. Lalu setelah menjadi Katolik, saya ikut keterlibatan di dalam gereja, dalam pelayanan waktu itu saya sebagai putra altar. Dan kebetulan lalu ya dalam perkembangan setelah berapa tahun itu saya juga mengalami ayah saya sebagai ketua wilayah, waktu wilayah ya lingkungan seperti ini. Jadi itu. Oh, jadi mungkin panggilan itu bisa datang dari mana saja, baik dari mungkin komunitas-komunitas kecil di dalam gereja, suatu keaktifan menjadi mesdinar misalnya, ya, Romo. Dimulai dari hal kecil itu panggilan bisa datang. Maka untuk adik-adik atau teman-teman semua yang saat ini aktif ada di dalam komunitas gereja, jangan sungkan-sungkan untuk menerima panggilan Tuhan. Mekaten nggih Romo nggih. Dan mungkin dari berpuluh-puluh tahun Romo berkarya itu, Romo pernah berkarya di mana saja, di paroki mana saja, atau di pelosok dunia mana, di pelosok pelosok Indonesia mana mungkin, Romo? Ya. Saya selama 32 tahun saya udah berkarya di 8 paroki. Pertama Sragen, lalu yang kedua itu di Timor Timur, itu ya sekarang menjadi negara sendiri ya. Dulu masih bagian itu satu daerah tertentu situ. Menjadi ya waktu itu diutus misionaris domestik macam itu ya. Loh kok Romo Projo bisa ya, memang waktu saya juga tidak punya, masih usia tabisan 3 tahun, jadi masih muda. Seperti Romo Krishna ini 3 tahun. Saat ditugaskan di Timor Timur sendiri Romo. Dan itu di daerah ini bahasanya ya tadi bahasa Tetun. Maka bahasa itu saya juga tidak belajar di sana, lalu tiap hari bahasa
Tetun. Tapi Romo masih ingat dengan bahasa-bahasa sana Romo? Iya, masih ada ingat. Mungkin salah satu apa Romo kalau bahasa sana Romo? Nah, kalau selamat sore, selamat malam, Bunete. Oh, gitu. Bunete. Selamat sore, Bunete. Nah, seperti itu gitu Romo. Kalau cantik Bunita. Oh, Bunita. Oh, berarti mungkin ada merek spray itu terinspirasi dari nama itu gitu Romo. Ada yang gitu. Iya. Atau mungkin dari berarti kalau kita bisa ambil di sini mungkin pengalaman menarik itu Romo berarti kalau sekarang pernah berkarya di luar negeri seperti itu nggih Romo nggih. Karena Di luar Jawa waktu itu ya, di luar Jawa, luar keuskupan ya. Nggih. Dan itu memang pertamanya satu-satunya di situ. Itu daerahnya ya pedalaman, di daerahnya seperti apa sini ya? Seperti Mboro itu ya, pegunungan. Dan itu di ketinggian berapa 1.500 meter di atas laut. Luasnya itu karena satu kecamatan itu 13.000 kilometer luas daerah pergunungan dan itu. Lalu suhunya memang dingin. Itu yang biasa 19. Tapi di daerah bisa lebih dingin lagi dan apalagi kalau musim dingin bisa pengaruh dengan Australia dekat toh. Oh, berarti sana sangat dingin gitu ya, Mo ya. Berarti malah kalau kita bikin teh hangat tahu-tahu udah jadi es teh ya. Masa itu. Makanya kopi sana karena penghasil kopi. Oh, penghasil kopi. Kopi. Sangat cocok. Minuman itu. Atau mungkin ada pengalaman menarik lain yang bisa dibagikan ketika Romo berkarya. Mungkin selain di Timur-Timur itu ada pengalaman yang menarik bagi Romo sendiri yang bisa dibagikan. Ya, kebetulan dulu ya paroki itu ya kurang lebih ya sama ya. Umatnya yang ada yang anak-anak, remaja, OMK, dewasa, keterlibatan ada dewan paroki, kurang sama. Yang menarik waktu itu tugas di paroki Ganjuran. Belum setahun tugas di sana lalu gempa bumi. Nah, itu saya pas misa lalu mengalami itu kan juga cukup menarik dan langka gitu. Langka. Itu mengalami gempa yang pertama saya juga gempa itu. Tapi aman kan, Mo? Aman kan? Iya, banyak korban ya, saya yang aman. Nggih, betul apa. Kalau selama berkarya menjadi Romo terutama hal yang paling menarik atau favorit saat pelayanan sebagai Romo itu seperti apa? Misalnya saya paling suka kalau mimpin misa di gereja stasi misalnya atau saat mengaku dosa gitu misalnya Romo. Ya, sebagai imam memang itu tugas itu ya. Sebagai imam menguduskan, lalu mewartakan, ngajar, lalu juga menggembalakan, untuk melayani. Jadi tugas itu. Saya tetap sampai sekarang tadi tugas itu. Tapi yang saya rasakan benar-benar tugas itu saya rasakan waktu di Timur itu. Karena mereka itu 5.000 orang satu kecamatan, itu Katolik semua, dan mereka itu mendambakan kedatangan seorang pastor jadi datang. Maka begitu saya datang mereka juga antusias. Lalu saya juga ingin buat jadwal kunjungan ke desa-desa. Ada 11 desa, 11 suku. Maka kepala sukunya, kepala desanya ya macam saya ajak kerjasama sebagai ketua lingkungan atau ketua wilayah. Ada katekisnya juga. Nah, yang menarik, kalau saya kunjungan, pasti saya bersama orang muda, ibu dan anak-anak pada ikut bermalam di suatu tempat itu. Lalu mengadakan misa, sarasean. Nah, sebelum misa pasti pengakuan dosa. Karena sebelum mengaku dosa, mereka tidak menerima komuni. Lalu baru itu makan, lalu sarasean, tanya jawab, dan ini
terjadi semacam pengajaran itu di situ. Kan bersatukan. Jadi ini mungkin, yang saya rasakan itu sebagai imam itu tugasnya benar-benar ini tugas sebagai imam sungguh-sungguh. Meskipun juga sekarang di sini juga pasti dilanjutkan karena banyak keterlibatan umat. Arahnya juga ada banyak umat-umat yang pandai yang terlibat. Kalau di sana dulu waktu itu memang terpencil, terbatas, lalu dominan. Saya sendiri tidak ada temannya. Bahasanya pun juga bahasa Tetun, bahasa daerah itu. Maka saya sambil belajar, saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia, terjemahkan setiap kali kunjungan diulang-ulang, akhirnya lalu mudah itu langsung belajar dari situ. Cukup menarik dan menantang ya berarti Romo. Ya, maka juga itu ya. Saya tidak punya pikiran apa-apa karena masih muda atau masih daerahnya, padahal itu naik gunung turun perjalanan yang paling jauh itu sampai 5 jam. 5 jam gitu Romo. Jalan kaki dan naik kuda, maka gitu. 5 jam itu masih dalam ruang lingkup mukanya paroki. Satu wilayah atau paroki. Paroki iya. Cukup berbeda dari sini ya Romo. Berbeda drastis. Berarti harus bermalam ya, bermalam mendatangi satu persatu wilayah desa. Di desa-desa keluarga lalu mengadakan pertemuan dan kalau datang pasti semacam itu ya, disediakan makanan, ada pesta itu pasti potong babi, potong kambing, ada minuman minuman keras itu ya, arak dan itu yang saya kenal minuman di sana. Semua itu juga suka minum-minuman juga ya Romo dulu ya. Waktu itu saya belajarnya di sana. Sebagai anak muda juga. Saya waktu itu takut-takut tadi, nggak apa-apa pastor, ini nggak apa-apa. Saya nyoba-nyoba dulu ya. Tapi enak juga Romo. Nggak apa-apa Romo. Aduh, saya juga pengen coba. Bahkan ibu saya pernah datang mengunjungi saya dengan adik saya di sana. Dia itu bisa disambut, lalu sana ada martini tuh pasti ada, sana tiap padu pasti dia pasturan, pasti minuman pasti ada. Terus saya minum juga, terus senang ibu saya, maka kalau saya pulang masih suruh bawakan ketagihan buat anget gitu saya juga. Berarti kalau Romo sendiri berapa bersaudara Mo? Saya berenam. Bersaudara dengan saya. Dan mungkin yang mendapat panggilan Romo sendiri atau ada kakak atau adik? Adik saya ada yang jadi suster. Sekarang tugas di Nias, Suster CB. Suster CB. Ya. Nias. Berarti ada ibaratnya 2 orang mengatakan gitu. Ya, gitu. Sama dulu waktu kecil juga aktif di gereja karena Romo parokinya ya sering datang, lalu kenal, lalu dekat dengan Romo, lalu akhirnya juga itu memberi semangat, spirit itu. Berarti benar-benar panggilan itu mulai dari lingkup kecil dulu, keaktifan dalam suatu komunitas kecil, terus lama-lama benar-benar ada panggilan dalam hati menjadi mungkin biarawan atau imam atau biarawati mengatakan kira mungkin. Bagi teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, terutama yang muda-muda ini, ayolah dadi Romo. Seperti itu, supaya semakin ada penerusnya, semakin pokoknya mewartakan kabar gembira atau kerajaan Allah dengan gayang seperti itu ya mungkin. Atau mungkin Romo ada harapan untuk umat paroki Klepu dan kaum muda pada khususnya sebagai imam? Ya, jadi memang keluarga, jadi tetap dari anak-anak, remaja, OMK, yang keluarga muda, keluarga itu harapannya supaya itu tetap mau terlibat, apa yang bisa diberikan untuk terlibat dalam pelayanan. Karena waktu saya di Timur 1 tahun yang lalu, saya diundang pesta perak paroki, karena waktu itu saya jadi stasi, vikaris paroki, lalu jadi kuasi paroki, diangkat menjadi administrator paroki, lalu 94 itu diangkat menjadi paroki, berdiri paroki. Nah ternyata kemarin itu udah 25 tahun. Nah,
waktu saya datang, karena mereka dulu ya di sana tidak ada imam, nggak ada. Sudah lama itu menantikan imam. Justru karena sana nggak ada itu ya sekolah, ya sekolahnya harus di Dili, pasti biayanya banyak. Tapi kemarin saya datang 25 tahun pernah tugas di sana itu, udah ada berapa sekarang? Ada waktu itu 4 imam, susternya juga banyak belasan, frater juga belasan, seminarnya banyak. Nah, dulu yang ikut saya masih kecil itu, masih remaja, masih pia, kadang-kadang ikut itu OMK. Nah, setelah kembali sana mereka sudah berkeluarga, anaknya yang sudah ada jadi frater. Dan jatahnya itu anaknya berapa? 3, 4, 6, 9. Itu banyak anak-anak, saya melihat itu masa depan itu. Dan ada yang menjadi imam itu tertarik karena saya datang waktu itu naik kuda ke tempatnya mengadakan pertemuan itu, menerangkan alat-alat liturgi. Dia kemarin itu lalu cerita, terkesan itu lalu nggak tahu kok menjadi imam. Jadi memang akhirnya dulu naik kuda bisa, ya Romo ya? Ya, kuda itu gunung-gunung yang Boro pun dulu misionaris pertama juga naik kuda itu. Belum jalannya sebelum sama dengan sekarang ini. Kalau dulu mungkin naik kuda, kalau sekarang naik kijang gitu. Bukan naik kuda lagi. Mau naik Mega Pro. Zamannya sudah berbeda. Gitu. Mungkin bagi teman-teman muda semuanya, mungkin yang belum terpanggil atau bagi yang sedang aktif di komunitas atau berkarya di dalam ruang lingkup Katolik terutama, adakah pesan yang mau disampaikan kepada mereka-mereka ini, Romo? Ya, mereka tetaplah aktif, semangat, terlibat, lalu tetap terbuka akan panggilan waktu nanti. Nanti Rangga pun juga bisa terbuka nanti. Iya juga ya. Ya, maka juga yang aktif, ada yang udah lulus kuliah seperti Romo Kerja kan udah lulus lagi masuk juga. Jadi ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, ada yang dari itu perguruan tinggi semua. Tapi diawali pasti mau dekat ke gereja, mau dekat dengan Romo. Maka jangan sungkan-sungkan, keluarga-keluarga jangan membatasi. Anak-anaknya juga didukung supaya ke gereja itu nanti dekat itu. Jadi benar-benar ada dukungan dari faktor internal hatinya sendiri maupun eksternal dari orang-orang sekitar mendukung, mengatakan nggih Romo nggih. Nggih, bagi teman-teman semuanya ini tidak terasa waktunya sudah cukup panjang kita berbincang-bincang mengulik lebih dalam tentang kehidupan imamat dari Romo Jarot selama 32 tahun berkarya. Ada berbagai pengalaman menarik yang bisa dibagikan, termasuk tadi saat berkarya di luar negeri, Romo, dengan bahasa yang berbeda, beradaptasi dengan lingkungan sekitar juga, dan merupakan proses dan tantangan suatu pelayanan sebagai imam, mengatakan Romo. Dan Romo Jarot ini juga termasuk Romo senior juga yang mungkin menjadi contoh dan tauladan dari Romo-Romo muda. Dan mungkin bagi saya sendiri itu Romo Jarot itu kalau khotbah itu sering menyentuh hati saya, Romo. Kalau misalnya saya itu ada pertanyaan dalam batin, misalnya suatu pernah itu Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa, atau kok ada 3 kepribadian Tuhan. Dan suatu saat Romo Jarot itu saat misa di gereja Stasi Pojok itu tidak sengaja menjawab pertanyaan saya seperti itu, Romo. Ternyata bagaimana seperti ini, dan akhirnya saya paham bahwa benar-benar menginspirasi bagi saya, ngaten nggih Romo nggih. Dan secara tidak sadar Romo juga menginspirasi banyak orang, Romo, sebenarnya Romo. Juga melalui konten dari Ngangsu ini kita juga akan menginspirasi teman-teman di rumah mengambil makna dari pembicaraan dari konten ini pastinya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nggih Romo sudah menyelakan waktunya pada kesempatan ini untuk berkenan sharing dan membagikan pengalaman menarik dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Ya, lagi terima kasih Romo, berkah dalam. Sama, berkah dalam. Salam sehat Romo. Sehat, semangat, bahagia. Siap, berkah dalam. Dan mungkin sekian dulu bincang-bincang saya kali ini bersama Romo Jarot, dan tetaplah stay tune ada di channel Komsos Pepak, karena nantinya
selanjutnya ada konten-konten yang lebih menarik dari saat ini. Dan pastinya Anda harus subscribe dan juga like serta share. Nah, itu supaya nanti Anda juga bisa membagikan pengalaman-pengalaman menarik dan makna-makna yang juga bisa Anda bagikan kepada orang lain. Ya, sekian konten dari Podcast Ngangsu. Sampai berjumpa di konten Podcast Ngangsu selanjutnya. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Selamat.